Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan menyebutkan perbedaan antara crossover aktif dan juga crossover pasif ya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua jenis crossover ini? Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu atau bagi kalian yang masih pemula, silahkan bisa disimak saja video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya, jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di skip saja ya. Nah, jadi untuk crossover sendiri itu adalah sebuah aksesoris dalam sistem audio ya teman-teman. Mungkin bagi kita yang suka dalam dunia audio sudah nggak asing lagi dengan komponen yang satu ini ya. Nah, untuk crossover ini bisa dibilang komponen yang penting atau aksesoris yang penting dalam sistem audio ya, karena kalau kita menggunakan crossover dalam sistem audio kita, maka untuk suara yang dihasilkan itu jelas lebih bagus ya teman-teman, lebih jernih, kemudian lebih detail untuk di setiap frekuensinya ya. Untuk crossover sendiri itu ada dua jenis ya teman-teman, yaitu crossover aktif dan juga crossover pasif. Nah, dalam video kali ini saya akan coba menyebutkan perbedaan antara kedua jenis crossover ini ya teman-teman. Jadi silakan bisa disimak saja videonya sampai selesai agar kalian nggak salah paham. Nah, untuk perbedaan yang pertama, kalau untuk crossover aktif itu dipakai sebelum power amplifier ya teman-teman, sedangkan kalau untuk crossover pasif dipakai setelah power amplifier. Nah, ini perbedaan yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau untuk crossover aktif itu biasanya digunakan sebelum power amplifier. Kemudian kalau untuk crossover pasif biasanya dipakai setelah power amplifier, dan untuk letaknya itu biasanya diletakkan di dalam box speaker ya. Kemudian untuk perbedaan yang kedua yaitu crossover aktif biasanya berupa DSP, rack prosesor atau built-in mixer ya. Sedangkan kalau untuk crossover pasif, untuk komponen fisiknya seperti kapasitor, induktor di dalam speaker ya teman-teman. Jadi secara bentuk fisik itu berbeda ya. Kalau untuk crossover aktif itu biasanya lebih besar ya teman-teman, hampir mirip dengan equalizer ataupun juga parametrik. Sedangkan kalau untuk crossover pasif, untuk fisiknya itu lebih kecil karena berupa kapasitor dan juga induktor ya. Terus kemudian untuk perbedaan yang ketiga yaitu crossover aktif itu membutuhkan daya listrik ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk crossover pasif itu tidak memerlukan atau membutuhkan daya listrik. Nah, jadi untuk crossover aktif kita perlu menyambungkan daya ya teman-teman ke listrik agar crossover aktif bisa bekerja. Nah, kalau untuk crossover pasif sendiri itu nggak memerlukan daya listrik. Jadi hanya perlu dipasangkan ke output power, kemudian disambungkan ke speaker ya teman-teman. Terus kemudian untuk perbedaan yang keempat yaitu crossover aktif lebih akurat dan fleksibel. Sedangkan kalau untuk crossover pasif praktis tapi kurang fleksibel. Nah, yang dimaksud di sini untuk crossover aktif lebih akurat dan fleksibel, kita bisa mengatur sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Kita bisa mengatur cutting frekuensi sesuai dengan selera kita, karena biasanya untuk crossover aktif itu dibekali dengan beberapa potensio untuk pengaturan, seperti contohnya untuk pengaturan subwoofer, low, mid, dan juga high. Nah, kalau sedangkan untuk crossover pasif itu lebih praktis tapi kurang fleksibel ya teman-teman. Lebih praktis di sini yang dimaksud adalah bentuknya lebih kecil, kita bisa masukkan ke dalam box speaker, tapi kurang fleksibel karena kita nggak bisa atur cutting frekuensi sesuai dengan selera kita, karena biasanya kalau untuk crossover pasif itu sudah paten ya untuk cut frekuensinya. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa perbedaan antara crossover aktif dan crossover pasif. Lalu lebih baik pilih mana untuk penggunanya antara crossover aktif dan pasif. Semua itu kembali ke selera ya teman-teman. Kembali ke selera dan juga biaya atau dana masing-masing, karena untuk harga crossover aktif itu biasanya lebih mahal ya. Sedangkan kalau untuk crossover pasif biasanya harganya lebih murah. Jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Silakan bagi kalian yang mungkin mau menambahkan bisa ditambahkan aja di kolom komentar, ataupun bagi kalian yang mungkin belum paham silakan bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.